Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 11 MIPA yang saat ini kalian duduk di semester 1. Saat ini kita bertemu lagi dalam rangka membahas dinamika rotasi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kesetimbangan partikel. Pada saat ini kita akan mencoba menganalisis gaya-gaya pada kesetimbangan benda tegar. Jadi ini berupa benda tegar, bukan lagi sebagai partikel. Nah, bagaimana kita menganalisis gaya-gaya itu? Ikutilah penjelasan Bapak berikut ini. Misalkan kita menyandarkan tangga pada sebuah dinding, di mana kita anggap tangga ini adalah batang homogen. Jika kita lihat dari samping, maka posisi tangga itu akan kira-kira seperti ini, di mana A ini adalah puncak tangganya, kemudian B adalah bagian bawah tangga, dan C adalah perpotongan antara dinding dengan lantainya. Nah, misal kita anggap tangga tersebut panjangnya adalah L dan beratnya adalah W. Bagaimana kita menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada sistem di atas? Nah, kita pertama membuat sketsanya dulu. Ini adalah tangganya AB, kemudian ini adalah dinding yang diwakili oleh garis AC, dan ini adalah lantai yang diwakili oleh CB. Selanjutnya kita akan menggambarkan gaya-gaya dulu yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama adalah gaya berat pada tangga, di mana gaya berat ini berpangkal di titik beratnya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari terdahulu bahwa pada batang homogen, titik berat benda berada tepat di tengah-tengahnya. Jadi di sini ini adalah separuh dari panjang tangga. Nah, selanjutnya tangga ini akan menekan lantai, dan lantai akan memberikan gaya vertikal yang kita sebut dengan gaya normal. Anggaplah gaya ini kita sebut sebagai NB. Selanjutnya pada dinding dia akan menekan titik A, maka A juga akan memberikan gaya normalnya yang tegak lurus dinding. Anggaplah besarnya NA. Nah, selanjutnya misalkan tangga ini akan bergeser ke bawah, maka di A ini akan timbul gaya gesek yang arahnya melawan pergerakan A ini. Karena A ini akan turun, maka gaya gesek A ini arahnya ke atas. Anggaplah besarnya adalah FSA. Sementara ketika ini bergeser, B akan bergeser ke kanan, maka dia akan dilawan oleh gaya gesek sebesar FSB yang arahnya ke kiri. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Setelah gaya-gaya ini bekerja, bagaimana kita akan memperhitungkannya agar dia setimbang? Langkah berikutnya, kita buat sumbu koordinat yang nanti akan kita gunakan untuk membantu menguraikan gaya-gaya ini agar lebih mudah kita analisis. Setelah sumbu kita buat, kita pindahkan gaya W ini pada sumbu koordinat. Nah, ini arahnya ke bawah pada sumbu Y. Berikutnya kita lihat NB juga akan kita pindahkan.
Ini arahnya ke atas. Selanjutnya NA, arahnya ke kanan. Semua berpangkal dari perpotongan sumbu atau di O ini. Selanjutnya FSA, kita lihat bahwa dia arahnya vertikal ke atas. Dan terakhir adalah FSB. Sehingga kita punya sistem gaya di sumbu koordinat ini. Dengan demikian kita akan lebih mudah nanti dalam memperhitungkannya atau menganalisisnya. Nah, selanjutnya ingat bahwa pada keseimbangan berat tegar, dia memiliki syarat bahwa jumlah atau resultan gaya baik pada sumbu X maupun sumbu Y harus sama dengan 0. Dan syarat berikutnya yang harus dipenuhi agar dia setimbang adalah jumlah momen gaya atau resultan momen gaya pada sistem itu terhadap sebuah titik harus sama dengan 0. Kita mulai pada gaya-gaya pada sumbu X. Kita lihat di sini, kita punya gaya yang arahnya ke kanan yaitu NA dan FSB yang arahnya ke kiri. Maka harus memenuhi syarat bahwa NA min FSB harus sama dengan 0. Selanjutnya kita anggap ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang bagaimana pada sumbu Y? Mari kita lihat. Pada arah vertikal ke atas dia punya FSA dan NP, sedangkan yang ke bawah adalah B. Maka berlaku hubungan FSA ditambah NP dikurangi B yang ke bawah harus sama dengan 0. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita akan melihat pada syarat berikutnya, di mana momen gaya terhadap suatu titik. Dalam hal ini kita nanti mengambil titik B sebagai pusat rotasinya. Saran Bapak, ketika kamu nanti menentukan pusat rotasi, pilihlah di mana di titik itu bekerja gaya-gaya yang paling banyak, karena nanti ini akan mempermudah kerja kita dalam menghitungnya. Dengan demikian akan berlaku hubungan momen gayanya bahwa NP dikali 0 karena dia ini tepat di pusat rotasi, ditambah FSB dikali 0 juga dia tepat di pusat rotasinya. Nah, dikurangi B kali setengah BC. Mengapa ini bertanda min? Nah, sebagaimana sudah kita sepakati bahwa jika momen gaya itu menyebabkan benda berrotasi berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya kita beri nilai negatif. Sehingga di sini kita lihat, kalau ini kita tarik garis ke bawah, maka tepat jarak di sini nanti adalah setengah dari DC. Selanjutnya kita lihat NA. Bagaimana NA ini akan memutar benda? Kalau kita lihat, dia akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Kalau kita anggap B ini sebagai pusat rotasi, maka NA kali AC ini harus kita beri nilai positif. Berikutnya adalah pada FSA. Kita lihat FSA kali AB, jadi ini adalah pusat rotasinya, dan kalau kita lihat di sini FSA ini akan memutar batang ini searah jarum jam, sehingga kita beri tanda positif. Nah, jumlah momen gaya atau resultan momen gaya ini nanti harus sama dengan 0. Dari 3 persamaan ini nanti kalian bisa menggunakan 2 cara seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya pada keseimbangan partikel, yaitu dengan cara substitusi atau cara eliminasi. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat seandainya kita beri nilai pada berat tangga maupun pada panjangnya. Mari kita lihat contohnya adalah seperti ini.
Misal kita anggap tangga ini panjangnya adalah 5 meter dan beratnya adalah 100 Newton. Kemudian BC, jarak antara perpotongan dinding dengan lantai ke B ini adalah 3 meter. Jika tangga dalam keadaan setimbang dan gesekan pada dinding kita abaikan, jadi ini kita anggap dindingnya tidak ada gesekan, sehingga nanti yang ada gesekan hanya di B. Bagaimana kita menghitung besarnya gaya-gaya? Mari kita lihat. Karena di A ini tidak ada gaya gesek, maka A ini hanya punya NA. Sedangkan gaya-gaya yang lain adalah sama. Ini adalah NB dan FSB karena ini kita anggap kasar, dan W adalah gaya beratnya. Jika kita punya gaya pada sumbu seperti ini, dengan memasukkan persamaannya, kita lihat pada sumbu X bahwa NA min FSB ini sama dengan 0 karena sumbu X hanya ada 2 gaya, dan pada sumbu Y adalah NB min W juga harus sama dengan 0. Dari sini akan terlihat harga NB bisa langsung kita ketahui berapa, adalah 100 Newton. Sehingga persamaan kedua sudah terselesaikan. Berikutnya dengan syarat momen gaya terhadap titik B, kita masukkan angka-angkanya karena ini adalah 00. Kemudian kita lihat berat tangga tadi adalah 100 Newton, maka kali setengah kali 3. Karena ini adalah jaraknya tadi 3, berarti ini setengah kali 3, berarti 1,5. Kita akan dapatkan NA kali 4. Berarti kalau ini 3, ini 5, otomatis dengan menggunakan dalil Pythagoras kalian akan dapatkan bahwa harga AC itu nanti adalah 4. Dengan demikian akan kita dapatkan nanti di mana 4NA itu akan sama dengan 150, karena 1,5 kali 100 kan 150. Nah, kita akan dapatkan harga NA sebesar 37,5 Newton. Dari persamaan 1 kita lihat bahwa NA min FSB sama dengan 0. Dengan demikian NA juga akan sama dengan FSB, atau FSB sama dengan NA, sehingga kita dapatkan harga FSB nanti sama dengan NA, yaitu 37,5 Newton. Demikian anak sekalian, mudah bukan untuk menganalisis gaya-gaya pada suatu sistem benda tegak. Nah, selanjutnya silakan kalian coba dengan beberapa soal yang lain, dan selamat belajar serta tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.